Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti, saya dari kelompok 7, yaitu membahas tentang morfologi regional Pulau Bali, yang beranggotakan saya sendiri, Susanti, dan Rizal Akbar. Baiklah, langsung saja kita masuk materi yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah letak geografis Pulau Bali. Daerah Bali terletak di antara 7,54 derajat dan 8,13 derajat lintang selatan dan 114,25 derajat dan 115,43 derajat bujur timur. Pulau Bali memiliki letak yang strategis karena menghubungkan lalu lintas darat dan laut antara Pulau Jawa dengan Kepulauan Nusa Tenggara. Pulau Bali secara regional juga memiliki letak strategis karena menghubungkan benua Asia dan benua Australia. Selanjutnya, secara geografis, Pulau Bali ini memiliki jajaran pegunungan yang terbentang memanjang dari barat ke timur. Di antara pegunungan tersebut, sejumlah gunung dengan puncaknya seperti Gunung Agung, Gunung Batur, Gunung Abang, Gunung Batu Karu. Gunung Agung dan Gunung Batur merupakan gunung berapi yang kondisinya masih aktif. Di sebelah utara dan selatan pegunungan tersebut terbentang tanah daratan dengan ujung barat sampai ujung timur mencapai lebih kurang 140 km dan ujung utara hingga ujung barat sampai ujung timur mencapai lebih kurang 80 km. Danau-danau yang terdapat di Pulau Bali adalah Danau Batur, Danau Beratan, Danau Buyan, Danau Tamlingan. Pada umumnya, sungai-sungai di Bali yang bersumber dari hutan dan danau tersebut mengalir ke daerah selatan seperti Sungai Unda, Sungai Petanu, Sungai Ayung, Sungai Pulukan, Sungai Lolan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang iklim di Pulau Bali. Iklim di Pulau Bali. Bali itu terkenal sebagai surga tropis yang ada di Indonesia. Iklim Bali adalah iklim tropis di mana pergantian musimnya dipengaruhi oleh angin musim yang berubah setiap 6 bulan sekali, sama seperti musim yang terjadi di Indonesia secara umum. Provinsi Bali mengalami musim penghujan pada bulan Oktober sampai April dan musim kemarau mulai dari April hingga Oktober. Untuk curah hujan rata-rata di Bali adalah 127 mm atau bulan. Sedangkan temperatur udaranya bervariasi mulai dari 24 derajat sampai 38 derajat Celcius. Daerah Bali termasuk daerah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin musim yang berganti setiap 6 bulan sekali. Daerah Bali memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Temperatur udara bervariasi antara 24,0 derajat Celcius dan 30,8 derajat Celcius. Curah hujan dalam 5 tahun terakhir bervariasi antara terendah 893, mm dan tertinggi 2702,6 mm. Untuk rata-rata tahunan, kelembapan udara rata-rata 79%. Jenis-jenis tanah di Pulau Bali itu ada beberapa jenis tanah. Salah satunya itu ada yang berjenis aluvial, regosol, andosol, latosol, dan mediteran. Baiklah, mungkin hanya sampai situ yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rizal Akbar. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya Rizal Akbar akan melanjutkan materi selanjutnya.
yaitu tentang kondisi geologi Bali. Struktur geologi regional Bali dimulai dengan adanya kegiatan di lautan selama kala Miocene bawah yang menghasilkan batuan lava bantal dan breksi yang disisipi oleh batu gamping. Di bagian selatan terjadi pengendapan oleh batu gamping yang kemudian membentuk formasi selatan. Di jalur yang berbatasan dengan tepi utaranya terjadi pengendapan sedimen yang lebih halus. Pada akhir kala Pliocene, seluruh daerah pengendapan itu muncul di atas permukaan laut bersamaan dengan pengangkatan. Terjadi pergeseran yang menyebabkan berbagai bagian tersesarkan satu terhadap yang lainnya. Umumnya sesar ini terbenam oleh bahan batuan organik atau endapan yang lebih mudah. Selanjutnya kondisi fisiografi Bali. Yang pertama, daerah Batu Gamping Barat. Ujung Pulau Bali di sebelah barat, yaitu di sekitar tempat penyeberangan Gili Manuk, merupakan daerah Batu Gamping. Daerah ini sekarang menjadi hutan tertutup yang di dalamnya terdapat beberapa jenis binatang. Yang kedua, daerah endapan aluvial. Daerah ini sebagian terdiri dari endapan dan sebagian lain terdiri dari pelepukan bahan vulkanik muda. Endapan sungai pada umumnya terdapat pada ketinggian di bawah 100 meter. Daerah fisiografi kedua ini merupakan daerah terlandai yang paling luas di Pulau Bali dan paling baik untuk lahan pertanian. Yang ketiga, daerah Batu Gamping Selatan. Daerah ini terletak di Pulau Bali bagian selatan, termasuk Pulau Nusa Penida. Hampir seluruh bahan pembentuknya terdiri dari lapisan batu gamping kuarter. Daerah ini juga merupakan daerah terkering di Pulau Bali. Sebagian besar hujan yang jatuh langsung masuk ke dalam lahan melalui celah-celah dan lubang-lubang yang membentuk aliran sungai di bawah tanah menuju laut. Yang keempat, daerah vulkanik muda. Sebagian besar daerah pedalaman Pulau Bali tertutup oleh bahan-bahan vulkanik ini. Daerah vulkanik muda dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama bagian sebelah barat dan yang kedua bagian sebelah timur. Yang kelima, daerah aluvial pantai utara. Daerah ini merupakan jalur aluvium yang sempit sebagai hasil dari endapan aliran-aliran yang mengalir ke utara. Selanjutnya yang terakhir, morfologi. Bentukan lahan asal vulkanis merupakan bentukan lahan yang bersumber dari aktivitas gunung berapi. Saat terjadi erupsi, material-material yang muncul seperti lava, aglomerat, bom, lapilli, pasir, dan tufa. Berdasarkan relief dan topografi, di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur, dan di antara pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi, yaitu Gunung Batur dan Gunung Agung, serta gunung yang tidak berapi yaitu Gunung Merbuk, Gunung Patas, dan Gunung Seraya. Adanya pegunungan tersebut menyebabkan daerah Bali secara geografis terbagi menjadi dua bagian yang tidak sama, yaitu Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit yang kurang landai, dan Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai. Kemiringan lahan Pulau Bali terdiri dari lahan datar sebesar 0 sampai 2% seluas 122.652 hektar, lahan bergelombang 2 sampai 15% seluas 118.339 hektar, lahan curam 15 sampai 40% seluas 190.486 hektar, dan lahan sangat curam sebesar 40% seluas 132.189 hektar. Terima kasih. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.